Assalamualaikum Ustadz. Dari Perth ada pertanyaan titipan dari seorang ibu. Eh, Bolehkah saya merasa capek? Bagaimana cara saya untuk terus bisa sabar menghadapi cobaan dan fitnah terus-menerus terhadap dirinya? Di mata seseorang, dia lakukan itu selalu dinilai salah. Tolong nasihatnya untuk seorang ibu ini, Ustadz, karena dia sudah merasa lelah. Jazakallah khairan. Berkaitan dengan bagaimana harus bersabar menghadapi musibah yang silih berganti ya, yang dia kok kayaknya udah gak sabaran menghadapi yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Kadangkala ditanggapin selalu buruk oleh orang lain, padahal kita ingin berbuat baik. Hidup ini ujian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, karena Allah sudah memutuskan bahwa dunia ini darul bala, negeri bala. Maka kalau ini mencari kesenangan di muka bumi ini salah, bukan tempatnya. Seperti orang mencari mutiara di padang pasir. Kemudian seorang wanita kadang-kala merasa hanya dia yang susah hidupnya. Orang lain bahagia, orang lain senang, ana susah hidupnya. Subhanallah. Sejatinya semua orang memiliki cobaan yang berbeda-beda. Terus bagaimana supaya kita bisa bersabar? Yang pertama, melihatlah kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kepada hikmah yang Allah inginkan dari kita. Ada bala yang kata Nabi SAW, terus mendampingin seseorang. Nemenin orang ini, bala ini gak lepas. Sampai kapan? Sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Oh, ternyata bala itu seperti sabun cuci yang membersihkan baju. Noda-noda itu jadi hilang. Kita pun sedang dibersihkan. Kemudian kalau bicara tentang pahala buat orang yang dapat bala, yang hidupnya penuh dengan musibah, maka subhanallah tentunya berbeda dengan orang yang senang hidupnya atau yang tidak dapat bala kecuali sedikit. Maka kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Itu orang-orang yang hidupnya ya jauh dari bala, tidak terlalu banyak yang menimpa dia di dunia. Ketika melihat pahala, balasan, ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang penuh dengan bala hidupnya, dia ingin kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting dari besi supaya dia dapat pahala itu. Maka lihat ke sana. Kemudian selain melihat ke sana, hendaklah melihat kepada yang di bawah kita agar terhibur kita. Bukan hanya kita yang susah. Ada banyak orang yang lebih susah dari kita hidup. Hal itu insya Allah akan membuat kita jadi bersyukur. Kemudian itu juga lihat nikmat Allah tuh banyak yang diberikan kepada kita. Hanya saja orang itu ketika kena musibah, konsentrasi dia kepada musibah itu. Dia lupa. Lupa dengan apa? Kenikmatan Allah yang lainnya yang Allah telah berikan kepada dia. Maka hendaklah seorang lakukan hal itu sambil berdoa memohon kepada Allah, Allahumma afriq alaina sabra. Dan ketika dia sudah mulai kehabisan energi untuk sabar, maka cobalah dia ngapain? Salat, bertasbih, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menguatkan dia. Di Indonesia kan kita ketahui banyak yang ikut senam-senam, terus kadang mereka pakai jilbab tapi pakai aksesoris, pakai make up. Kebetulan saya ada family yang udah cukup umur, beliau janda. Saya mau menasehatinya Ustadz agar dia tidak tersinggung. Mohon
pencerahannya Ustadz, gimana caranya kita kasih nasihat untuk beliau. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah ya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan kedua ya, yang memiliki tentang senam, yang udah pakai jilbab tapi tetap pakai aksesoris ya, tetap make up macam-macam, tuh perempuan jemaah, padahal udah umur ya, kadang-kala dia udah janda apalagi ya, tetap dia itu ingin menarik orang lain untuk memandang dia, gak berhenti jemaah. Subhanallah. Ini pertanda memang godaan wanita ini dahsyat sekali. Lalu bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang-orang seperti ini? Kasih nasihat tentang iman terlebih dahulu. Tentang hakikat kehidupan. Tentang bagaimana seorang muslim seharusnya hidup di muka bumi ini. Dengan cara seperti itu, ingatkan dia dengan akhirat ya. Ingatkan dia dengan surga Allah Azza wa Jal. Kemudian sampaikan bahwasanya banyak perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan ya, larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Kemudian baru berbincang tentang seorang muslimah itu seharusnya jaga diri, jangan sampai dia menjadi penyebab lelaki tergoda sama dia. Dan setan tuh senangnya di sana tadi. Ya, perempuan kalau keluar rumah langsung dijaga sama setan. Tadi dilihat dari jauh, wah ini dapat dia buruan untuk memburu yang lain. Jadi sekedar buat umpan untuk berburu yang lainnya. Dan subhanallah, perempuan itu kalau dalam rumah itu hampir nggak mau bermake up karena nggak ada yang ngeliatin. Ini pertanda memang dia menggunakan itu supaya dilihat oleh kaum laki-laki. Seperti cerita awal Bani Israel. Adakah perempuan dalam rumahnya dia pakai sepatu hak tinggi ya, kemudian di depan suaminya dia jalan dengan sepatu itu? Ada nggak? Ada insya Allah kalau udah pakai jilbab. Kalau udah ngerti agama, Masya Allah, dia biasanya akan berusaha untuk menghibur suaminya. Suaminya datang, dia pakai sepatu yang bagus, pakaian yang indah, karena tujuan dia memang menghibur suaminya. Maka kasih nasihatlah perempuan-perempuan yang seperti itu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk berharap pahala dari Allah dan tidak menggoda laki-laki yang seharusnya mereka menundukkan pandangan, tapi kita memang ingin dia melihat kita dan memandang kita. Kemudian yang terakhir, ingin dipuji dan disanjung dengan keindahan yang ada pada dirinya. Padahal udah tua kadang-kala jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.